Nah, kalau ingin meninggalnya itu husnul khotimah, di antara doanya adalah seperti mumpung ingat ini saya dapatkan di dalam tafsir surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 128. Nah, dapat keterangan dalam tafsir yang sangat menenteramkan. Tidak usah khawatir lagi, ini doa dibaca. Baik, ayat 128. Wa ma tanqimu minna, di atasnya ainnya kan ada dua itu. Ain yang atas 1 2 3 4 5, baris kelima dari atas. Wa ma tanqimu minna. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ayat 126. Ini udah enggak pakai kacamata, udah kayak kabur-kabur nih Pak. Ayat 126 bukan 128. 126. Baris kelima dari atas. Wa ma tanqimu minna illa an amanna بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Ini ceritanya sebelum dibaca Mas Toto. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya berupa geng-geng tukang sihir itu perang tanding bersama melawan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, terus menyatakan beriman, Fir'aun nggak terima, ngancem, ya kan? Orang kan punya kekuasaan, main ancam aja, ya kan? Kalah argumen, tangan besi, biasa kayak gitu. Ini bab politik ini. Nah, ketika diancam oleh Fir'aun, nah, Mas Toto, mulai dari ayat 121, terjemah saja kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Itu karena menyaksikan tongkatnya itu benar-benar berubah menjadi ular. Lanjut. Yaitu Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Baik, jadi tafsir yang mendalamnya itu saya baca bahwa orang kalau negara itu dipimpin oleh penguasa yang diktator, itu cenderung ingin menguasai hati dan pikiran rakyatnya. Contohnya Saudi Arabia, harus madhabnya apa? Wahabi. Zaman dulu Syekh Khatib Al-Minangkabawi itu termasuk guru-guru ulama-ulama Nusantara itu jadi imam di Masjidil Haram. Nah, mereka itu pahamnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Nawawi, terus Syekh Khatib Al-Minangkabawi, terus Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang, dan segala macam. Itu mereka itu imam besar di Masjidil Haram. Sebelum adanya Wahabi. Nah, sekarang adanya Wahabi, pahamnya itu dicekokin. Doa kalau menghadap kuburan, harap haji. Kayak gitu ya, doa ngadep. Kan biasanya seperti itu. Sholat harus ngadep lagi. Iblat kayak gitu. Harap kayak gitu. Berapa Soto? Kayak gitu sekarang. Ya Allah, itu kan didoktrin. Jadi ingin menguasai hati. Kalian beriman sebelum aku izinnya. Begitu. Nah, ya, beruntung kita di Indonesia, ya kan? Nah, apapun silahkan, tapi jangan macam-macam. Kira-kira kan seperti itu. Ini kepemimpinan atau penguasa yang diktator itu akan cenderung untuk memaksakan paham atau keyakinan rakyatnya. Ulangi Mas Toto. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Tuh, masalah iman aja harus dapat izin. Dapat ACC. Lanjut. Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Oh, diancam. Ada ulama mengkritik pemerintah, nggak lama, udah enak jadi rektor dan segala macam karena kebijakan MBZ, tiba-tiba di Jeddah sekarang ada macam-macam ya Pak Del ya, ada konser, ada segala macam, nulis di nggak lama itu keluarin, benar? Itu baru nulis cuma mengkritik, repot ini. Untung saya nggak di kan ada di zona muda di kelas aja lah sama Mbak Beju, alhamdulillah. Ya Allah, lanjut. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Itu ancaman nyata kayak gitu. Jadi tantangan iman itu luar biasa. Mereka para penyihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Masya Allah. Lanjut. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Allah. Jadi di dalam tafsirnya ini Pak Del, si penyihir Fir'aun itu yang sudah bertobat beriman kepada Allah dan Nabi Musa, akhirnya diselamatkan, tidak disiksa oleh Fir'aun.
matinya itu, meninggalnya benar-benar atas kehendak Allah. Ya semuanya atas kehendak Allah, tapi ya naudzubillah jangan sampai ketabrak kereta argo Bromo kan kayak gitu. Itu maksudnya demikian musibah yang ini doanya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Itu langsung nanti yang akan menganugerahkan wafat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mas Arif ya, jangan sampai ya semua kematian itu dari Allah. Tapi ada yang disiksa, ada yang kena musibah, anak alhamdulillah, jangan sampai ya kita turut berdukalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada saudara kita yang semalam ya kejadiannya ya. Semalam. Bagian di sini lagi ke tempat hospital, kasih timbulkan situ. Benar kan? Ya Allah, itu doanya ini agar selamat dunia akhirat, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini saya baca tafsirnya demikian. Rabbana, kok separuh baris. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Jadi kita akan mampu mempertahankan iman sampai akhir hayat, wafat husnul khotimah. Ya, jangan lupa Mas Toto, dibaca itu doanya, dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak ngaji kan nggak nemu. Saya kalau nggak ngaji mungkin nggak ingat Babiul, ya kan? Alhamdulillah tiba-tiba iman. Alhamdulillah gara-gara ada kopinya nih.